doaku, Yesus penebus. Oh. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. 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 Segala puji bagi Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Engkau Tuhan yang kami muliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, Kau di hatiku. Pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan. Menjawab hati, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku di hatiku.
bangkit berdiri. Kita mau utarakan isi hati kita pagi hari ini. Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Yesus, kami ada di tempat Engkau berada. Kau di hatiku, Kau di hatiku, haleluya. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, kami butuh Engkau Tuhan. Oh, jamah kami pagi hari ini. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan. Oh, pagi hari ini Tuhan Yesus, jamah setiap kami yang ada Bapa, haleluya. Kami yang datang Tuhan akan kerinduan kami. Kami perlu Engkau Yesus di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu Kau Yesus. Haleluya. Menjamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Haleluya. Ini setiap hati kami Bapa. Pagi hari ini kami mau berseru kepada Engkau. Mengerti Tuhan apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami pagi hari ini. Setiap masalah Tuhan yang kami menjadi beban kami Bapa. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi keberatan-keberatan kami. Tapi pagi hari ini Bapa, kami mau memuji dan memuliakan Engkau Yesus. Haleluya. Mari katakan dengan iman kami. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Kami perlu Engkau. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Oh,
Amin, Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus. Berkaryalah bagi hari ini, Bapa. Amin. Yang ku perlu, ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang kami perlu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus yang ku perlu. Amin. Engkau satu-satunya dalam hidup kami, Bapa. Amin. Haleluya, Yesus. Amin, Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Engkau Tuhan. Engkau sumber. Amin. Sumber pengharapan. Haleluya, haleluya. Engkau satu-satunya. Satu-satunya. Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Satu-satunya. Engkau satu-satunya. Haleluya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh Yesus. Amin. Satu-satunya yang ku percaya. Mari katakan. Haleluya. Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuh. Engkau Tuhan memberkati. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Sekali lagi, mari katakan dengan iman kita. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Ketika kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan dengan seluruh kesungguhan hati kami, jiwa, tubuh, dan roh kami Tuhan, menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, kami yang pagi hari ini memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biar segala puji-pujian kami
membumbung tinggi di hadapan-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum. Dan Kau berkenan hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami kesegaran Tuhan, memberikan kami kelegaan Yesus, haleluya, dan mengisi sungai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala puji, segala hormat, dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau berkumpul sama tempat ini. Mari berikan salam dan kiri kita, berikan senyuman yang termanis. Haleluya, naikkan pujian bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak dimuliakan pagi hari ini. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, oh, soraklah, haleluya, 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 soraklah, haleluya, oh, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak pagi hari ini Tuhan. Tinggikan nama-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, 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 soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, bertepuk tangan bagi Tuhan. Tinggikan nama Tuhan bagi hari ini. Haleluya, oh, soraklah, haleluya, oh, soraklah, haleluya, amin. Haleluya, bersorak bagi Tuhan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 Tuhan, haleluya, haleluya. Karena Engkau maha besar Tuhan bagi kami. Haleluya, kami mau bersorak meninggikan Engkau. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan
sangat teguh. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Yesus, sebab Tuhan besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji. kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Sebab Tuhan Maha besar. Amin. Dan sangat Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. dari Haleluya. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Mari ceritakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala perbuatannya yang ajaib bagi kita, yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kau dahsyat Tuhan dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan, amin, dan sangat terpuji. Haleluya. Yesus, sebab Tuhan dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin Bapak Saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau tetap memuji Dia, karena Dia Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus, Engkau kekuatan di hidup kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Haleluya. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau Tuhan sertaku. Haleluya. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa. Oh, oh, oh.
Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau mengangkat kami Tuhan di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Haleluya. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan hanya oleh kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Nama Tuhan berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamat. Engkau hebat Tuhan, Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau setia Tuhan. Dalam lembah kelam, Engkau tetap ada di sana. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita bangkit berdiri besar.
Jiwa kami tenang dalam naungan-Mu, Yesus. Ada rasa aman dalam kehidupan kami, Tuhan. Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang setia dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Oh, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Engkau setia Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Jangan kami khawatir Tuhan. Burung di udara Dia pelihara. Haleluya. Bunga di ladang Dia hiasi. Amin. Kau tunjukkan kasih haleluya setiamu. Iman kami Tuhan hanya tertuju kepadamu. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan apa yang kami punya, tapi hanya oleh kemurahan-Mu pagi hari. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau tunjukkan amin Yesus. Kau setia, Kau mulia. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Glory, haleluya.
siapakah kami Tuhan, hingga Engkau melihat kehidupan kami lemas. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Oh haleluya Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Ku kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur Bapa, punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau yang senantiasa beserta dengan kami, melewati gunung-gunung pencobaan, melewati lembah-lembah yang curam Bapa, bukit-bukit dan gunung yang tinggi. Engkau ada di sana menyertai kehidupan kami. Engkau memberikan kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Inilah Tuhan persembahan Tuhan Yesus, tubuh dan jiwa roh kami Tuhan. Kami yang rindu untuk memuliakan Engkau pagi hari ini. Kami yang berkumpul di sini Bapa. Dan saat ini Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman haleluya memberikan kekuatan kami dalam mengiring Kau Tuhan Yesus. Sampai kami tiba di surga yang mulia. Tempat yang kami rindukan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat dan syukur kami pagi hari ini Bapa. Kami mau letakkan di bawah kaki-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Firman-Mu Tuhan, haleluya. Kami mau menyerahkan kehidupan kami Bapa. Bentuk kami Tuhan
untuk kami menjadi umat tebusan-Mu yang mulia. Haleluya Yesus, haleluya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, kami sudah memuji dan memuliakan Kau. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Saudara. Shalom Bapak Ibu. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang mempercayakan kesempatan kepada saya untuk boleh memberitakan firman Tuhan pagi hari ini. Yang kedua tentunya kepada Ibu Gembala dan Ibu Wakil Gembala yang mempercayakan mimbar untuk saya boleh sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Seperti itu. Mungkin kalau ini familiar banget. Boleh saya panggil opa oma gitu ya. Bagi opa oma tak kenal maka tak sayang. Nah, saya akan coba membantu dengan mengingatkan nama saya. Coba kita flashback ke belakang. Zaman dulu waktu saya masih kecil ada istilahnya kalau bahasa Surabaya itu pelembungan. Pelembungan yang warnanya kalau nggak salah itu merah begitu ya, merah keunguan. Situ ada sedotannya warna kuning dan biasanya ada kayak bentuk pasta, jadi harus ditekan. Dan di situ ada label, labelnya Yosan gitu ya, Yosan. Nah, tolong huruf S itu diganti dengan H. Jadi Yosan, S-nya dicoret digantikan H, maka kita mendapatkan Yohan. Nah, nama saya itu Yohan. Ada di sini yang namanya sama seperti saya? Oh ada, tos dulu ya. Nama kita sama. Yohan atau Yohanes? Oh Yohanes ada juga. Ya, oke. Ya perkenalkan nama saya Yohan Winata. Keseharian saya, puji Tuhan mulai dari Februari ini saya menjadi dosen. Ini impian saya dari 2022. Saya sempat mengajar di satu sekolah. Tapi keinginan menjadi dosen itu tidak bisa terbendung begitu. Saya pingin sekali. Akhirnya saya selesaikan dari sekolah itu. Saya bergerak dengan harapan menjadi dosen. Dan di tahun ini, Februari tahun ini Tuhan menjawab doa saya. Puji Tuhan, sesuai dengan minat saya mengajarkan bidang perjanjian baru. Ada 3 mata kuliah yang saya ampu, teologi perjanjian baru, tafsir kitab-kitab Paulus, dan yang ketiga pendidikan agama Kristen dalam perjanjian baru. Nah, di sini bukan berarti mau menggurui, tidak. Tetapi saya lebih ke arah sharing sedikit apa yang saya tahu dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau mulai dengan begini. Bapak Ibu, di suatu hari ada seorang anak kecil. Dan kebetulan hari itu hari Minggu, anak kecil itu ditanya sama guru sekolah minggunya. Nak, apakah mamamu berdoa bagi kamu tiap hari? Dijawab, ya tentu dong, mama kan sayang sama aku. Oke, nak kira-kira doanya apa? Saya pernah dengar doanya itu, Tuhan terima kasih karena anakku sudah tertidur. Nah, guru dipikirnya anak ini mamanya sayang banget sama dia. Tapi ternyata kalau kita dewasa kita ketawa. Kenapa? Mungkin anaknya terlalu aktif sepanjang hari. Dan waktu dia tertidur adalah waktu yang terbaik bagi mamanya. Karena mamanya bisa istirahat. Seperti itu. Nah, ada juga kisah tentang seorang muda yang sudah selesai pendidikannya dan akan pergi ke ladang misi. Kebetulan di hari Minggu, nah dia tanya, Pak, Bapak ini kan saya lihat sukses dalam mengembalakan.
Tipsnya apa? Oh, kamu harus fleksibel dan rajin menyapa. Oke, kamu kan melayani di desa ya? Iya Pak. Nah di desa kemungkinan akan bertemu dengan tukang tahu. Nah kamu harus rajin-rajin sapa. Juga ketemu dengan tukang sayuran. Harus sapa juga. Dan yang terakhir mungkin kamu bertemu dengan penjual kerupuk. Nah itu juga harus kamu sapa. Pak gimana kalau ketemu tiga-tiganya sekalian? Nah berarti kamu sedang bertemu tukang gado-gado Bapak Ibu. Karena karena kan gado-gado isinya itu ya. Nah, dan tetap sapa gitu. Oke, ya saya mau sedikit irit untuk joke-nya. Nanti ada satu lagi yang akan saya sampaikan di tengah-tengah. Nah, hari ini tadi seperti yang ada flyernya, topik khotbahnya yaitu berkompromi dengan kehendak Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berpikir gini, oh apa maksudnya? Coba kita lihat ya, di situ ada kata kerja berkompromi. Nah, berkompromi pada dasarnya dari katanya sendiri, arti katanya itu bersifat netral, bukan sesuatu yang buruk atau kita dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai konotasi. Tidak. Nah, arti kompromi itu seperti ini. Kompromi berusaha menurunkan ekspektasi terjadi sama dua orang dalam sengketa. Sekali lagi, berusaha menurunkan tuntutan dari dua orang ketika sedang bersengketa. Nah, kita lihat, berkompromi pada dasarnya itu netral, tidak mencerminkan satu keburukan. Akan tetapi akan jadi masalah jika yang dikompromikan adalah kehendak Tuhan. Nah, ada dua ilustrasi yang membantu kita untuk memahami ini. Di suatu perusahaan ada seorang manajer marketing yang mendapat tuntutan dari bosnya, anggap saja 100 juta per bulan omsetnya. Kita tahu hari-hari ini kan masih terdampak pandemi ya, masih ada efeknya. Tentu sangat sulit untuk mencapai hal itu. Dia berpikir keras, dia sampai kepada pemikiran, oke, aku akan telepon sama distributor-distributorku. Dan aku ada rencana. Akhirnya ditelepon, mengadakan pertemuan di luar. Ternyata, ini hanya ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Ternyata di sana ada permainan gitu. Nah, permainan itu kalau kita telusuri itu bisa saja merugikan perusahaan di kemudian hari. Ada cerita juga dari seorang pendidik begitu ya. Mungkin bisa di next, ada gambarnya. Next. Oke. Ya, ada cerita. Oke, next. Nah, itu ilustrasinya seperti itu ya. Nah, yang kedua ada cerita dari seorang pendidik. Pendidik hari-hari ini mendapatkan tuntutan dari sekolah, yaitu nilainya harus memenuhi standar, bahkan kalau bisa lebih. Nah, ibu guru ini bingung. Loh, materinya ini sulit. Gimana aku bisanya memenuhi tuntutan ini? Tiba waktunya untuk ujian, yang ibu guru ini lakukan yaitu menurunkan standar level kesulitan soalnya. Yang seharusnya di level ini, tetapi diturunkan sama dia. Nah, kalau kita lihat, kita komentari sekarang ya. Yang ibu guru lakukan ini juga berbahaya. Kenapa? Karena lulusan yang dia ajar, kualitasnya bisa saja lebih rendah dibandingkan guru yang lain. Seperti itu. Apa kesamaan di antara mereka? Mereka ingin mencapai tujuan, tetapi caranya salah.
Nah, kita juga mau menyoal hal itu. Ya, kalau di situ memenuhi tuntutan yang meresikokan diri. Apa? Di kemudian hari bisa mereka berurusan dengan hukum kalau kita pikirkan ya dampaknya. Oke, kita bergerak maju. Nah, sekarang pertanyaannya gini Bapak Ibu. Kalau dari dua contoh itu kita melihat sekarang kompromi dengan kehendak Tuhan enggak baik gitu ya. Terutama ini kan dari ajaran firman Tuhan yang kita lakukan sehari-hari, enggak baik. Nah, gimana? Apa kata Alkitab tentang kompromi? Kita akan coba lihat. Oke? Nah, sumbernya kita, referensi kita ada di Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Oke. Nah, begini Bapak Ibu. Untuk bisa memahami pemikiran Paulus, gagasan utama Paulus di perikop ini, ada baiknya kita harus mendapatkan konteksnya. Apa konteks itu? Berarti mengapa Paulus menyampaikan ini? Tentunya ada masalah yang Paulus sedang angkat. Kita akan coba lihat di Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Kalau Bapak Ibu masih bawa buku, Alkitab buku, silakan dibawa. Ada yang buka handphone, boleh. Ya. Oke. Sudah tampil? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, dari sini kita tahu, ternyata pasal 6 itu lahir dari adanya praksis yang salah, praktek hidup yang salah dari jemaat Galatia. Mereka ada di dalam itu. Kita bisa kelompokkan dua hal. Secara pribadi, berarti berhubungan dengan individu, terdapat percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, kepentingan diri sendiri, mabuk, pesta pora, dan lain-lain. Yang kedua dimensinya yaitu secara horizontal praktis. Jadi artinya dengan sesama jemaat. Mereka berselisih, berseteru, jelas di sana. Terus mereka iri hati. Mereka marah, melukai orang lain, dan bahkan kalau kita teruskan di situ, kita akan menjumpai Paulus mengingatkan supaya jangan untuk saling membinasakan, jangan saling membunuh. Paulus ingatkan itu. Berarti kalau Paulus sedang membahas hal itu, kemungkinan besar ditemukan hal-hal seperti itu. Kan tidak mungkin Paulus menyoal hal-hal yang enggak ada. Rasanya tidak mungkin itu. Nah, kalau kita lihat apakah masalahnya hanya tentang pengamalan ajaran dari Injil Kristus. Ternyata bukan hanya itu. Setidaknya ada dua lagi. Mari kita lihat di Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 7. Di sana kita melihat adanya pengajaran yang sesat atau false teaching ada di sana. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 7. Oke. Kita baca bersama-sama 2, 3. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jelas sekali bahwa ada guru-guru palsu di sana. Dan beritanya bukan Injil. Berita apa? Mari kita lihat. Ada di
Galatia pasal 5 ayat 10. Kita sedang mencari tahu ajaran dari guru-guru palsu itu. Baik, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Nah, dari sini kita juga tahu bahwa yang diajarkan itu sebenarnya adalah kembali ke hukum Taurat. Bapak Ibu, Paulus sudah mengajarkan bahwa pembenaran orang percaya karena iman kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi ada guru-guru palsu yang ayo kembali ke hukum Taurat dengan tanda sunat sebagai tanda perjanjian itu berlangsung bagi penerimanya. Jadi istilahnya porselit. Jadi bukan dari, kalau sekarang itu gini ya, porselit itu bukan dari Yahudi menjadi pemeluk Yahudi. Itu porselit. Di mana hukum Taurat menjadi hakimnya dia. Seperti itu. Di pengadilan menurut iman Yahudi, hukum Taurat yang akan menjadi hakim bagi mereka. Seperti itu. Nah, bedanya dengan ini, mereka dari latar belakang Yahudi. Mereka sudah menerima hukum Taurat dulu. Nah, terus mereka dimerdekakan oleh Injil. Sekarang mereka mau diikat lagi, ada gambarannya itu. Ya, mungkin kurang begitu besar, ada rantai. Mereka mau dirantai dengan hukum Taurat. Dengan kata lain apa? Kamu harus bersandar kepada melakukan hukum Taurat, baru diperkenan Tuhan, baru diselamatkan. Oh jelas Paulus menentang. Paulus jadi yang terdepan untuk menentang hal ini. Karena orang-orang Galatia sudah dimerdekakan karena menerima Injil. Nah, di sana kita tahu ada guru-guru yang palsu. Terus berikutnya ini ada ilustrasinya, ada gambar. Oke, next, silakan diklik. Nah, oke, tujuan dari guru-guru palsu ini apa? Tentunya setiap tindakan ada tujuannya. Kita bisa ketahui di Galatia pasal 6 ayat 12 sampai 13. Kita akan coba lihat dulu. Oke, kita akan baca. 2, 3. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Lihat, guru-guru palsu sudah berkompromi. Mereka tidak mau dianiaya karena berita tentang Kristus Yesus. Alih-alih begitu, mereka beralih. Aku kembalikan aja ke hukum Taurat supaya aku aman, supaya aku tidak jadi musuh pemerintahan Romawi. Kita harus lihat bahwa mereka pada waktu itu Israel berada di bawah pemerintahan Romawi. Dan ada pertentangan yang sangat bengis dari pemerintahan Romawi. Salah satunya dari Raja Nero. Kaisar Nero atau Raja Nero yang benar-benar membenci orang Kristen. Nah, itu tujuan pertama mereka. Kita juga lihat ada di ayat selanjutnya, ada tujuan lain. 13, sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Jadi mereka ini senang sekali, mereka berpikir sudah melakukan jasa di hadapan Tuhan dengan membawa orang kembali ke hukum Taurat. Jadi dengan tanda seperti tadi, sunat itu. Padahal sunat atau tidak sunat bukan menjadi masalah. Karena yang paling penting kita tahu juga
yaitu sunat hati, seperti itu ya. Nah, ini adalah karakteristik dari pengajar-pengajar sesat di Galatia. Nah, berikutnya ada masalah yang diakibatkan oleh ajaran dari guru-guru palsu itu. Apa? Relasi jemaat dengan Paulus jadi renggang. Ada yang bilang mereka tidak mau lagi menerima ajaran Paulus. Yang kedua itu ya, ada merenggang jemaat, hubungan mereka. Nah, oke. Yang ketiga kita sudah singgung di awal. Oke. Nah, kalau kita lihat, ini anggap aja jadi kerangka berpikir kita. Galatia pasal 6 ini ada yang di mana? Oke. Galatia pasal 6 itu ada yang di ketiga. Jadi praksis atau praktek pengamalan ajaran yang bermasalah. Sekarang kita masuk di Galatia pasal 6. Nah, oke, kita akan baca dulu Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Saya tidak bergantung oleh judul yang diberikan oleh sarjanawan LAI, tetapi kita akan mencoba mencari tema dari perikop ini 1 sampai 10. Ya. Oke, kita akan baca bersama-sama Galatia pasal 6 ayat 1. 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, kita akan berusaha cari temanya. Simpelnya begini, tema itu adalah sesuatu yang diulang karena dianggap penting. Nah, kalau kita lihat di sini, yang di ayat ke-1 menjadi setting kita, bahwa ada orang yang bersalah. Atau ralat ya, jika ada orang yang bersalah, maka diminta untuk menegur dalam kasih. Nah, itu settingnya, setting sosialnya. Nah, berikutnya yang di kedua, saya menyebutnya yaitu prinsip atau gagasan utama Paulus. Apa Bapak Ibu? Yaitu saling menolong dan menanggung beban satu dengan yang lain. Hal itu dipandang memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus yang mana? Hukum Kristus yang kedua. Karena yang pertama berhubungan dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, jiwamu. Kalau saya singkat itu dengan segenap keberadaan kita. Nah, yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, selain itu, selain yang tadi saya sebutkan, saling menolong dan menanggung beban satu dengan yang lain, kita juga menemukan bahwa kita diminta untuk hidup di dalam roh, bukan menabur dalam daging. Nah, nanti kita akan bahas itu. Nah, hidup di dalam roh itu ada di ayat 8b.
Ya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, sebaliknya ada yang disebut dengan menabur dalam daging. Itu ada di dalam 8a. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, menabur di dalam roh, hidup di dalam roh itu berarti kalau kita kembalikan di pasal yang kelima, kita akan mencoba lihat ya. Itu berarti begini, kita tidak menuruti keinginan daging. Itu hasilnya yang dikarenakan oleh kita memang memberi diri, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau ajaran Yesus itu berarti kita apa? Syarat mengikut Yesus kita diminta untuk pikul salib, sangkal diri dan ikutlah aku. Nah, pemikiran yang sama tetapi dengan pembahasan yang berbeda yang disampaikan oleh Paulus. Nah, sebaliknya lawan daripada hidup dalam roh yaitu menabur dalam daging. Jelas ini bicara tentang melakukan perbuatan daging atau kalau kembali ke kata Yunani yaitu sarx, S-A-R-X. Itu apa? Itu yang berhubungan dengan dosa. Yang ada di Galatia 5 ayat 19, dalamnya ada contoh ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita tahu bahwa pemikiran utama Paulus yaitu dua hal tadi. Sekarang kita mencoba melihat jika kita sudah mengerti tentang pemikiran utama Paulus, bagaimana relevansinya dengan hidup kita saat ini. Hidup orang zaman now saat ini. Mungkin bagi kita yang sudah lanjut usia, bagi kita yang sudah bekerja atau baru berumah tangga, atau juga baru kita yang masih, jika ada pemuda remaja, apa relevansinya? Kita akan lihat ya, kita akan hubungkan dengan tadi masalah di awal. Nah, kepada orang-orang yang kita tahu melakukan yang kompromi akan kehendak Tuhan, kita diminta untuk menegur di dalam kasih. Mungkin bisa ditayangkan, ada gambarnya. Nah, untuk mempermudah kita. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Ya, ada mungkin dari situ, saya misalkan ya, ada percakapan yang hangat di coffee shop. Ya, mereka bahas tentang masalah kerja. Ada dua orang yang rohani. Anggap saja yang di situ dua orang itu rohani ya. Dia mengingatkan atau bahkan mungkin menegur. Kamu ini salah dan kamu harus bertobat. Seperti itu. Nah, tetapi tidak hanya sampai berhenti sampai di menegur. Tetapi mereka juga pasti di rumah mendoakannya. Mendoakan pertobatannya. Karena Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan orang itu bertobat. Ada kalanya orang yang langsung merespon itu bertobat. Tapi ada kalanya butuh waktu. Tetapi kita tahu siapa di balik pertobatan seseorang. Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang menjamah hati orang itu. Dan tinggal orang itu merespon atau tidak. Andai kata orang itu tidak mau merespon, maka yang terjadi, oke next, yang kedua kita akan lihat. Ada gambar cawan Bapak Ibu. Kita tahu cawan ini merupakan perlambangan. Ada dua arti. Secara umum cawan itu bicara tentang berkat dan satu lagi yaitu murka Allah. Itu ada di Wahyu, kita jelas. Nah, sehubungan dengan pembicaraan kita, ketika orang tidak mau bertobat, berarti yang terjadi yaitu murka Allah yang terjadi atas hidup orang itu. Dan ini memang harus diberitakan. Gitu. Kita enggak bisa ngomong enggak apa-apa. Apalagi demi kebaikan gitu ya, kita selimuti, kita bungkus dengan demi kebaikan. Oh tidak bisa. Bagi kita yang benar ingin menjadi pengikut Kristus, kita harus sampaikan ini. Hati-hati,
murka Allah ada atasmu, begitu ya. Ketika kamu tidak mau bertobat, ada hukuman Allah. Yang kalau tidak mau bertobat sampai akhir, jelas di sini. Paulus bilang apa tadi? Sampaikan bahwa mereka, saya ganti iya di sini saya ganti mereka ya. Mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi sudah tahu tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah, berarti kan surga tidak buat dia. Tetapi dia ada di neraka. Sudah pasti itu. Jelas. Oke, nah ada bahaya lagi bagi mereka yang gak mau bertobat ya. Ini hubungannya dengan pimpinan kita. Kita lihat di situ ada gambar pekerja, anggap saja itu pekerja ya. Ada beberapa pekerja dan wajahnya kita lihat apa? Wajahnya sedih. Ya, jangan fokus yang tertawa itu ya. Kita lihat wajahnya sedih. Apa artinya? Berarti bos kita mungkin menilai kita punya etos kerja yang rendah. Apa itu etos kerja? Jadi kita enggak kualitas pekerjaan kita dinilai rendah. Yang mungkin karena kita tidak termotivasi dalam mengerjakannya. Enggak ada semangat. Terus mari gitu target-target yang dicapai miss semua, enggak hit. Dulu saya kerja di logistik, kami ada 2 istilah. Ketika terpenuhi itu disebut hit, kalau enggak terpenuhi miss. Untuk pengiriman begitu ya. Nah, kalau dalam hal ini berarti yang wajah-wajah yang begitu berarti apa? Miss. Enggak missing the target. Enggak mencapai target. Berarti apa? Dengan mudah orang bilang etos kerjamu jelek. Nah, kita lihat sekarang ini bahayanya kalau kita mengkompromikan standar firman Tuhan demi untuk menyelamatkan diri, seperti itu. Nah, yang ketiga kita lihat juga ada apa itu? Gambar apa Bapak Ibu? Bos yang marah-marah gitu ya, sampai itu pakai kayak toa begitu. Toa keras sekali. Dan orangnya ciut. Nah, apa berarti? Tentunya dong didireksi akan diberitahu apa? Bahwa orang ini bermasalah karakternya. Karakter yang bermasalah seperti apa? Tentunya berhubungan dengan kejujuran, berarti tidak jujur. Ya, saya masih ingat waktu dulu ada yang dipikir begini, jangan sampai pegawai itu melakukan kerjasama kotor dengan perusahaan lain. Yang tujuannya apa? Untuk pegawai itu kan, supaya dia lebih duitnya banyak. Nah, masakan kita mau dilabel begitu oleh pimpinan kita? Apakah ada yang mau dilabel seperti itu? Wah, karakternya jelek orang ini. Udahlah, gak pantas ada di perusahaan ini. Ujung-ujungnya kan begitu Bapak Ibu. Kita gets fired. Ya, kita dipecat seperti itu. Nah, ketika kita ngomong kerja, berarti sebenarnya tujuan kerja itu yang di Kolose 3 ayat 23. Apa tujuannya? Kita melakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Berarti kalau untuk Tuhan standarnya sangat tinggi. Kalau kita lihat jam-jam, ada contoh. Kenapa sih jam-jam yang Swiss punya lebih mahal daripada Jepang punya? Ya. Bapak Ibu tahu yang orang-orang Swiss pembuat jam itu terpengaruh dengan Kolose 3 ayat 23. Dia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi apa? Dia pakai tangan, Bapak Ibu, bukan mesin. Untuk itu pembuatannya benar-benar presisi, tepat. Tentu dong kalau yang istilahnya handmade itu lebih mahal daripada yang istilahnya mass production,
produksi massal. Ini handmade, 1 jam mungkin bisa diselesaikan 1 bulan. Dibandingkan yang langsung cetak misalnya, jadi berapa? Oh jelas. Nah, orang-orang zaman dulu, orang-orang Swiss itu sudah melakukan itu. Kita pun juga diminta melakukan yang sama, mengaplikasikan hal itu dalam pekerjaan kita. Yang pastinya standar kerja kita di atas rata-rata. Tadi ada hal yang menarik. Ada doa WL kita yaitu agar menerima puji-pujian kita sebagai persembahan. Ya. Nah, seperti itu pula dengan pekerjaan. Ketika kita bekerja, kita sedang mempersembahkan itu di hadapan Tuhan. Saya pernah Bapak Ibu ngomong-ngomong tentang etos kerja ya. Saya ada cerita, dosen saya waktu di S2 itu gini, mantan dosen saya. Beliau itu kalau ada murid yang pengumpulannya terlambat, tapi alasannya masuk akal, masih diterima. Sebagai contoh, saya pernah tahu, Pak saya belum selesai. Oh kenapa? Karena saya masih mencari literatur, sumber-sumber untuk menulis. Oh iya, enggak apa-apa, selesaikan. Yang penting kualitasnya baik. Seperti itu. Dan murid itu bertanggung jawab. Murid itu menyelesaikan. Dan hasilnya sangat baik. Begitu. Nah, kita juga berusaha mengejar hal itu, mengejar kualitas yang baik dalam pekerjaan kita. Supaya kita memuliakan Tuhan. Supaya orang-orang lain, bos kita bisa kasih kesaksian tentang kita. Oh, misalnya ada yang namanya tadi Yohan ya, kita sama. Wah, Yohan itu kerjanya baik. Atau mungkin jika Yohan punya perusahaan, ada karyawan. Oh, Budi itu baik kerjanya. Dan dia bisa dipercaya untuk hal yang lebih besar. Seperti itu. Jangan sampai kita hanya punya prinsip minimalis. Asal selesai. Toh kita nggak ada bedanya dong dengan orang-orang di sekitar kita. Nggak ada bedanya sama sekali. Di manakah wujud keimanan kita? Jadi kita hanya bisa ngomong haleluya, mungkin di tempat kerjaan hanya puji Tuhan. Tetapi tidak ada karya yang baik. Seperti itu. Nah, next kita akan lihat. Oke, yang ketiga, next selanjutnya. Nah, bagi kita yang memberikan tuntunan, kita juga diminta untuk apa? Ada gambar apa itu Bapak Ibu? Iya, menjaga hati kita. Ya, supaya apa? Supaya kita enggak tergoda untuk melakukan kesalahan yang sama dengan orang yang sedang bergumul itu. Kan enggak lucu, kita yang memberikan pimpinan, terus kita tergoda dan mungkin melakukan dosa yang lain. Dosanya enggak sama sih, tetapi dosa lain. Kalau kita simpulkan ya ujung-ujungnya dosa. Nah itu kan lucu Bapak Ibu. Memberikan tuntunan tapi tergoda sendiri. Benar-benar istilahnya memalukan ya kalau kita melakukan hal itu. Nah oleh karena itu kita perlu hati-hati dengan hati kita. Terutama saat membimbing orang lain. Ini bukan hanya berlaku bagi para hamba Tuhan, tidak hanya tetapi bagi ya mungkin Bapak Ibu yang menjadi gembala kan di rumah. Nah, membimbing anak gitu. Terus juga Bapak Ibu yang bekerja sebagai atasan juga sebagai gembala di tempat kerja Anda. Jadi jangan sampai tergoda untuk melakukan dosa, tapi dosa versi beda. Jangan sampai hal itu. Oke, nah saya jadi teringat akan satu hal Bapak Ibu. Tadi nyambung yang joke kita ya. Saya teringat ada begini Bapak Ibu. Yang berhubungan sama topik kita. Di suatu taman ada seorang anak usianya kurang lebih 7 tahun ketemu dengan mahasiswa 20 tahun.
Kita tahu mahasiswa ini berpikir kritis. Anak itu tiba-tiba loncat dan ngomong, haleluya, Tuhan itu hebat. Dia nggak sadar, ternyata di dekatnya ada ada seorang kakak. Kakak itu mendekati, ngomong ke dia, Dek, kenapa kamu gitu? Kamu nggak tahu ini tempat umum. Gitu. Oh Kak, aku begini karena aku antusias banget. Oh kenapa? Aku baca kalau Tuhan itu bisa membelah laut merah. Kayak gitu. Oh iya? Nah, kakak ini agaknya berpikir kritis tapi kritisnya kebangetan. Dia ngomong gini, enggak lah, zaman dulu loh, lautnya itu mungkin hanya 20 cm. 20 cm saja. Itu terlalu berlebihan lah. Nah, adiknya kan istilahnya, waduh bener enggak ya omongan kakak ini kan gitu ya. Anak kecil kan begitu, polos gitu, bener enggak ya omongan kakak ini. Dia pergi deh akhirnya. Nah singkat cerita dia jalan kembali ke kakaknya. Puji Tuhan, Tuhan itu hebat. Loh kenapa lagi dek? Iya karena Tuhan bisa menguburkan orang Mesir hanya dengan kedalaman air 20 cm. Ya, jadi semua Fir'aun dan anak buahnya itu, kereta semuanya masuk dalam 20 cm. Poinnya bukan 20 cm Bapak Ibu. Dan kita tahu itu laut, bukan 20 cm. Bukan istilahnya apa ya itu ya, kolam kecil buat ecek-ecek itu ya, bukan. Itu memang laut. Nah, poinnya begini, seringkali orang mencoba mengkompromikan. Gitu. Dalam hal ini mujizat Tuhan dikompromikan juga. Diganti dengan versi yang logis. Padahal kita tahu, kita sudah bersama tahu, kalau kita berkompromi dengan kehendak Tuhan, dalam hal ini firman Tuhan, itu tidaklah benar, tidaklah dibenarkan. Kita harus tahu posisi kita. Karena kita dikasihi oleh Tuhan, maka kita mau belajar menaati firman Tuhan. Istilahnya, ada istilah ya, whatever it costs. Berapapun harganya. Seperti itu. Memang bukan hal yang mudah. Tetapi bagi kita yang mengaku dipimpin oleh Allah Roh Kudus, hal itu bisa terjadi. Hal itu dimungkinkan ya untuk kita lakukan, untuk kita hidup di dalamnya. Nah, saya ada permainan kata Bapak Ibu. Mari kita lihat ya. Kita akan lihat gini. Oke, next di bagian penutup. Nah, anggap aja quotation. Hari-hari ini kan anak-anak suka quote. Istilahnya quote. Tapi kepanjangannya itu quotation. Kata benda. Nah, premis satu kita lihat. Tidak berkompromi dengan standar Tuhan adalah hidup yang tidak egois. Ya. Di sini negasi bentuknya, negatif. Tidak kompromi dengan standar Tuhan adalah hidup yang tidak egois. Oke, berikutnya, premis 2. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus berarti tidak berkompromi dengan standar Tuhan. Oke, nah apa hasilnya, kesimpulan kita? Ada yang bisa tebak? Apa? Berarti apa? C sama dengan A begitu ya dalam penalaran. Jadi apa? Hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang tidak egois. Mari kita katakan bersama-sama untuk kesimpulannya supaya jadi pengingat bagi kita Bapak Ibu. Oke, kita mau katakan, kita mau perkatakan ya, kita mau baca dengan keras. Kita mau read aloud. 1, 2, 3. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang tidak egois. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Ya, saya pun juga mengaminkannya.
Karena ini adalah target saya atau target kita sebagai orang percaya seumur hidup. Ini yang kita lakukan. Sambil kita menantikan penggenapan janji keselamatan itu, Tuhan Yesus datang kali kedua, baik dalam sejarah manusia secara massal atau secara pribadi melalui kematian. Kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus dan pengharapan itu sudah selesai kan? Kalau kita sudah ketemu Tuhan Yesus, pengharapan kita selesai. Oke, ya bersyukur kepada Tuhan kita boleh belajar tentang satu tema yang indah. Kita diminta untuk tidak berkompromi dengan standar Tuhan. Dalam arti di sini yaitu dengan firman Tuhan, dengan perintah Tuhan. Baik bagi kita yang kerja, yang sekolah, baik kita ibu rumah tangga, dalam hal apapun kita mau tetap mengikuti Yesus, ya, tetap melakukan firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kau boleh memberkati kami dengan firman-Mu dan pimpin kami Tuhan. Kuatkan batin kami, ya Allah Roh Kudus, supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami berbahagia, kami bermegah di dalam Engkau. Bukan karena melihat diri kami lebih baik daripada orang lain. Karena perbandingan itu, tidak. Tetapi karena kami melihat diri kami berproses dengan Engkau hari lepas hari. Dan dengan satu tujuan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan membimbing kami, dan Tuhan menyertai kami dalam setiap pengambilan keputusan kami, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, sekolah atau studi, dalam hal apapun, kiranya Tuhan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, materaikanlah firman-Mu di dalam roh kami, buat kami teringat-ingat ya Allah Roh Kudus untuk kami melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berbuat kebaikan selagi kita masih ada kesempatan dalam hidup kita. Kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Haleluya, terima kasih untuk firman Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik. Haleluya. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikanku Tuhan, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan. Amin.
bagaikan pelita, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, dan kita akan menerima doa berkat. Amin. Jadi terang bagi sesama, telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan bagaikan pelita, dan hidup bercahaya semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di bagaikan pelita, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup di depan semua, agar mereka lihat dan memuliakan Bapa di surga, agar mereka melihat, agar mereka lihat dan memuliakan Bapa di surga, agar mereka melihat, agar mereka lihat dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ibadah pagi hari ini kembali kami Tuhan diingatkan agar kami memiliki satu tekad Tuhan untuk hidup minimal menurut standar Engkau ya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, biar kami tidak mengeraskan hati kami, tetapi kami menjadi pribadi-pribadi yang mudah dibentuk. Haleluya. Untuk dipakai di dalam rumah Tuhan. Dipakai di mana saja berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau memberkati Tuhan Yohan yang sebagai pembicara pagi hari ini, seorang dosen, seorang penginjil ya Tuhan. Engkau pakai lebih lagi di dalam hidupnya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya ya Tuhan. Engkau juga melimpahi dengan kesehatan. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Dan kami semua Tuhan bersyukur pagi hari ini. Namun ada sebagian dari kami Tuhan yang dalam keadaan mereka Tuhan tidak di tempat di Surabaya, tetapi mereka ada di luar kota. Tuhan Engkau menyertai kiranya akan mereka di mana saja mereka berada. Biar Tuhan Yesus sukacita mereka penuh Tuhan bersama dengan keluarga. Namun juga Tuhan mereka boleh memuliakan Engkau Tuhan di mana saja mereka melewati alam ciptaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih dan sebentar Tuhan sebelum kami menerima doa berkat. Kami sekali lagi berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan biarlah bangsa dan negara kami ini terus Tuhan Roh Kudus menaungi. Sehingga kami dalam kondisi kondusif ya Tuhan.
dan semua berjalan dengan baik ya Tuhan. Apapun Tuhan Yesus perselisihan yang terjadi, semua dapat diselesaikan oleh kasih kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Dan sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, terima berkat dari tempat yang maha tinggi, yaitu dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya, Allah Anak, kemurahan, cinta kasih, dan rahmat-Nya, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Maka terima berkat yang Tuhan berikan pagi ini, yang akan menjaga saudara, melindungi saudara, dan seluruh keluarga, memelihara dan memberi sukacita, damai sejahtera, pekerjaan saudara, kesehatan saudara, keluarga saudara, rumah tangga saudara, semuanya terpelihara dengan kasih Yesus.